Yo, what up YouTube? Balik lagi Controllerism 101 episode 2 bersama DJ TZ di sini. Kali ini setelah episode pertama gue bahas tentang software, kali ini gue bahas tentang the hardware. Oke, jadi intinya apa aja yang lo butuhin buat mulai belajar tentang controllerism. Oke, ataupun lo mau mulai perform dengan controllerism. Intinya gampang, lo punya laptop, bisa lo lakuin. Karena lo pasti nggak mau bawa desktop PC lo ke gigs. Jadi lo nggak mau bawa barang-barang yang seberat dan segede komputer rumah, segede-gede gaban buat ke DJ booth ataupun ke stage di mana lo bakal perform. Oke, jadi lo butuh yang namanya laptop. Pertama, cuman pastiin laptop lo itu cukup kuat buat ngangkat software dan controller yang ada buat lo pakai. Gua pribadi pakai yang namanya Apple MacBook Pro. Oke, mungkin gue tahu banyak banget perdebatan di luar tentang apa yang lebih bagus antara Mac ataupun PC. Tapi semua balik lagi ke pilihan lo, balik lagi ke program-program lain yang lo butuh untuk melakukan aktivitas lo. Tapi gue pribadi pakai Mac karena setelah sesuai dengan riset yang udah gue lakuin, ternyata proses audio yang dikeluarkan oleh Macintosh itu sendiri hasilnya akan jauh lebih cepat dan jauh lebih presisi dengan latensi lebih rendah. Tapi bukan berarti Windows PC nggak bisa untuk controllerism. Bisa, tapi dengan syarat ada beberapa tweaking tertentu pada OS yang biar lo sendiri bisa merasa lebih nyaman dan merasa lebih mantep buat pakai Windows PC sebagai otak dari set controllerism lo, set DJ lo. Oke. Pertama, lo harus punya laptop. Kedua, keluaran dari suara dari laptop itu pasti akan sangat kurang. Yang lo butuhin adalah sound card eksternal. Banyak jenis-jenis sound card dijual di pasaran. Baik untuk yang produce, baik untuk DJing, tapi gue pribadi nyaranin untuk beli yang buat DJing. Oke. Jadi walaupun dari low end ataupun mau beli yang high end sekalipun, tapi lu beli buat DJing itu gunanya memang untuk live perform. Itu yang gue saranin. Tapi nggak masalah kalau lu mau akalin sound card untuk producing atau sound card untuk recording lu pakai buat perform, itu sah-sah aja selama lu nyaman dengan suaranya. Tapi menurut gua sound card untuk DJing ya memang untuk live perform, jadi suaranya pasti lebih oke. Jadi walaupun lu punya sound card Jadi walaupun lu punya sound card sekecil ini audio to DJ dari Native Instrument. Ini sound card untuk DJing, jadi ini pasti suaranya jauh lebih kuat dari sound card pada biasanya. Nah, kelebihan dari sound card walaupun sekecil ini, tapi dia sanggup untuk naikin suara di gigs gede. Jadi lu mau bawa ke klub segede apapun, lu mau bawa ke panggung rave segede apapun, si kecil ini kuat buat ngangkat. Oke. Dan pastiin lu punya lebih dari satu output. Ini ada output A dan output B, ada lubangnya bisa dilihat. Pastiin lu punya lebih dari satu output. Gunanya untuk apa? Satu, untuk master output lo. Oke. Dan yang kedua adalah untuk headphone monitoring. Oke. Tapi kalau lu memang mau pakai external DJ mixer seperti, harusnya gue siapin dulu. Jadi kalau lo mau pakai external DJ mixer seperti ini, lo cukup masukin tiap-tiap output dari sound card lo. Oke, jadi pasti lo dapat kabel RCA keluaran. Kalau lo beli sound card DJing, lo pasti dapat keluaran RCA. Jadi apapun lubang keluar di sini pasti ujungnya RCA.
Nah, itu yang lu pakai buat masuk ke channel 1 dan channel 2 dari mixer DJ. Jadi lu bisa pakai ini sebagai mixer lu. Kalau lu nggak mau pakai internal mixer. Oke. The next thing, setelah lu punya laptop dan lu punya sound card, yang namanya controller pasti lu butuh yang namanya controller itu sendiri. Oke. Controller itu ada banyak macam dan ada banyak pula harganya. Baik yang bentuknya kayak DJ deck yang kayak ada dua CDJ, dua jog dial ataupun ya bentuknya kayak dua jog dial dan mixer di tengahnya, ataupun yang bentuknya aneh-aneh seperti 16 pad ataupun keyboard ataupun touchscreen dan lain-lainnya. Tapi pastiin controller lu itu sesuai dengan budget lu dan sesuai dengan cara lu main. Oke. Pokoknya intinya sesuaiin dengan senyaman-nyamannya lu. Bahkan kalau lu butuh custom, silahkan custom. Gitu. Yang penting MIDI mappingnya itu benar, sesuai dengan kemauan lo. Gue pribadi pakai Native Instrument Machine. Nah, itu menurut gue, karena gue berangkat dari produce dan gue pernah belajar pakai MPC, jadi gue merasa lebih nyaman dengan yang 16 pad. There you go. This is Native Instrument Machine 16 pad seperti yang gue bilang. For your info, gue bikin beat pakai ini juga. Jadi kalau mau beli beat silakan, promosi terselubung ini, tapi nggak apa-apa. Ini karena dia juga gue pilih ini kenapa? Karena dia juga datang sepaket dengan softwarenya. Jadi software untuk bikin beat dan gunanya persis dan cara makainya sama persis dengan MPC. Jadi bagi yang udah pernah belajar pakai MPC untuk pindah ke sini sangat gampang. Oke. Tapi controlling gue nggak bakal maksimal dengan controller seperti itu, dan gue juga butuh controller lain untuk hot cue. Dan gue mempergunakan yang bentuknya kayak keyboard. Jadi gue pisahin, ini ada 2 oktav, jadi gue pisahin antara oktav A dan oktav yang pertama dan kedua tuh, dan gue pisahin menjadi deck A dan deck B. Jadi untuk controlling cue point gue pakai ini. Itu untuk live set gue. Tapi balik lagi, kalau memang lo bisa beli satu paket yang emang udah ada semua yang lo butuhin, kenapa enggak gitu. Yang penting sesuaikan dengan cara bermain dan dengan budget lo gitu. Oke, setelah laptop, mixer, sound card, controller, satu hal yang paling penting lo butuh headphone. Nah, headphone ini gunanya untuk kalau lo mau beat matching secara manual, jadi lo bisa ngejar dan lo denger monitoring lewat kuping lo. Gitu. Ada banyak tipe di luar sana, mau yang overhead, mau yang in-ear, ataupun apa, terserah sesuai dengan pilihan lo, dan harga juga bermacam-macam. Tapi gue saranin untuk beli yang memang professional use, kayak untuk DJing ataupun memang untuk studio monitor. Tapi terserah pilihan lo. Jangan pernah beli yang abal-abal 30 ribuan karena bukan karakter suara, tapi untuk volumenya nggak bakal nendang. Jadi kalau lu ada di klub, lu di gigs gede, monitor yang di monitor PA buat lu itu gede banget, lu nggak mungkin bisa denger dengan headphone abal-abal. Jadi lu butuh headphone yang benar-benar mendukung performa lu di atas panggung. Dan juga kalau memang lu pengen tampil keren, silahkan lu beli Beats by Dre ataupun yang bentuk-bentuknya lucu-lucu kayak Skull Candy, Migo ataupun yang lain-lainnya. Tapi balik lagi, yang penting professional use. Jangan beli yang abal-abal, jangan beli yang murah. Yang penting senyaman lu pakai. Mau in-ear, mau overhead, terserah. Oke. Jadi sebegitu aja untuk hardware, untuk mini mapping dan sebagaimana macamnya. Tunggu aja episode berikutnya hanya di Controllerism 101 bersama DJ TZ. Ciao.